Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang hebat, solih-solihah semuanya. Semoga semuanya sehat ya teman-teman semuanya. Kali ini kita melanjutkan belajar tematik di tema yang kedua, selalu berhemat energi, di subtema yang kedua, manfaat energi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Di pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian manfaatnya, juga cara melestarikannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kita bagi menjadi dua juga ya teman-teman, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk pembahasan yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Contohnya, ada tanaman tebu yang diolah menjadi gula, ada tanaman gandum yang diolah menjadi roti, ada tanaman kedelai yang diolah menjadi tahu dan tempe, ada tanaman padi yang diolah menjadi beras, dan juga ada tanaman bayam, kangkung, wortel, kubis sebagai sayuran. Kemudian sebagai sumber makanan yang berikutnya yang kita dapatkan dari hewan adalah ayam dan bebek yang menghasilkan telur, dagingnya juga bisa kita konsumsi. Kemudian sapi, kambing menghasilkan daging. Itu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai obat-obatan. Contohnya ada tanaman jahe yang mengobati sakit perut, mual-mual, sakit kepala. Kemudian ada tanaman temulawak yang meningkatkan fungsi pencernaan. Ada juga tanaman kunyit yang meringankan gejala pencernaan, juga bermanfaat sebagai bumbu dapur dan sebagai pewarna alami. Yang berikutnya ada tanaman kencur yang mengobati batuk, diare, demam, dan juga bermanfaat sebagai bumbu dapur. Ada juga tanaman lengkuas atau laos yang mengobati gangguan pernafasan, juga bermanfaat sebagai bumbu dapur. Kemudian ada daun kumis kucing yang bermanfaat untuk mengobati sakit ginjal dan radang kandung kemih. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ketiga adalah sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya adalah bulu domba yang dibuat kain wol, kemudian kapas yang dibuat benang, ada kepompong ulat sutra yang dibuat benang sutra, kemudian ada kulit sapi atau buaya yang dibuat sepatu. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang keempat adalah sebagai bangunan. Contohnya ada tanah liat yang dibuat genting, kemudian dibuat bata. Ada juga kayu jati untuk membuat mebel, membuat pintu, ataupun jendela. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kelima adalah sebagai bahan pembuat kertas. Contohnya adalah dari pohon pinus, kemudian dari pohon kayu putih, pohon akasia, dari bambu maupun dari tanaman papirus. Karena kita menggunakan kertas juga hampir setiap hari, maka teman-teman kita juga harus menghematnya. Mulai dari kita harus teliti dalam menulis agar tidak banyak kesalahan, kemudian kita menggunakan bagian yang masih kosong untuk kita manfaatkan untuk menulis, dan kita juga harus menghematnya, tidak boleh boros dalam menggunakannya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah barang tambang logam. Contohnya adalah emas yang digunakan untuk perhiasan. Kemudian ada aluminium yang digunakan untuk pembuatan peralatan dapur. Juga biji besi untuk peralatan dari besi. Yang kedua adalah barang tambang non-logam. Contohnya ada belerang yang digunakan untuk obat-obatan, ada asbes untuk papan genting, kemudian ada minyak bumi untuk bahan bakar, juga ada batu bara untuk bahan bakar.
Nah, batu bara di sini teman-teman memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, manfaat batu bara adalah sebagai bahan bakar kompor briket. Yang kedua, batu bara juga bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang ketiga, manfaat batu bara adalah menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang keempat, sebagai bahan bakar produksi semen. Yang kelima, sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Yang keenam adalah untuk pembuatan karbon aktif. Yang ketujuh adalah sebagai bahan produksi baja dan besi. Nah, itu tadi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya nanti teman-teman silahkan mengerjakan latihan yang ada di Google Form. Itu yang Ustadzah sampaikan untuk hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.